tadi ada bagi-bagi gini ya, sembako dari Pak Haji ya. Ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak Haji? Baik. Baik orangnya. Kalau di masyarakat? Kalau di masyarakat juga Pak Haji sangat luar biasa dia. Oh gitu ya. Mengayomi itu terus dia biasa. Ya. Maupun yang mana saja dari Munduk sampai Banjar Timur itu dia selalu mengayomi. Dan juga dia selalu perhatian kepada masyarakatnya. Ya. Saya akan lama juga ngajak dia. Oh gitu. Ya. Pak Haji kan maju Gerindra Pak nyalek. Kalau menurut Bapak Pak gimana? Kalau di Gerindra Pak Haji insya Allah. Orang saya sudah sering juga diolah sama dia. Harus di sana dia laginya. Oh. Makanya semua cocoklah masyarakat itu taruh di Gerindra. Jadi Bapak dukung Mbak ya? Insya Allah dukung saya. Kalau harapan Bapak mendukung Pak Haji gimana? Kalau harapan saya dukung Pak Haji insya Allah supaya sampai naik ya. Calon DPR-nya. Bisa mengganti buat masyarakat air kuning Mbak ya? Iya. Oke. Nama Bapak siapa? Ahmad. Pak Selamat ya? Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad. Ya. Makasih Pak Ahmad. Selamat malam. Pak Herul ya? Iya. Pak Herul bisa cerita sedikit nggak? Oke. Pembagian sembako ini ya? Iya, ya. Gimana Pak? Perasaan Bapak? Ya, senang sekali, senang. Kalau menurut Pak Herul, Pak Haji ini orangnya gimana di masyarakat Pak? Di masyarakat bagus, Pak. Bagus ya? Nah, sekarang Pak Haji kan nyalek di Gerindra Pak ya? Gerindra ya. Ya, Bapak sendiri gimana? Saya salut. Mudah-mudahan ya bisa. Dukung Pak ya? Dukung. Siap. Oh, siap. Oke Pak. Ya. Terima kasih. Terkait acara hari ini, kan dari Oh iya. Ini terkait acara yang dibikin Pak Haji Sajidin ini, dia sebagai calon nanti 2024. Kita sebagai tim di dalamnya mengkondisikan terserang kepada orang-orang yang terserang dalam artian pengurusan di Gerindra ini mendapatkan santunan beras 5 kilo dan sedekah uang 50.000 untuk ke depan supaya tim ini akan bekerja lebih maksimal untuk memenangkan Haji Sajidin 2024. Pada intinya seperti itu. Untuk kecamatan Jemberana? Kecamatan Jemberana. Jemberana. Ya. Kalau pemetaan gimana Ki? Jemberana kecamatan. Kalau pemetaan kecamatannya pada prinsipnya Pak Haji ini mengambil inisiatif suara itu minimal di kandang dulu. Ya, di kandang dulu. Iya, di kandang dulu. Nah, sudah itu kita menyebar nanti pada masing-masing, tidak semua mungkin desa itu akan diurus. Pada intinya suara itu mungkin terserang dalam artian Pak Haji Sajidin ini mungkin dia sebagai calon, pada intinya suara itu ada nanti di kandang dia sendiri di air kuning. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melebar sayap lagi terserang masing-masing yang punya kita pentolan yang ada di Kecamatan Jemberana ini akan kita melebar. Itu Pak. Hanya itu aja. Menurut Haji, kira-kira berapa Pak? Suara-suara masyarakat di sini. Kalau suara masyarakat di sini kira-kira kalau tidak salah kita mudah-mudahan sampai akhir artinya Februari 2024 kayaknya Pak Haji itu kemungkinan di sini kalau tidak salah ya ada pemilih lebih kurang 5.000, kemungkinan 50% mungkin Pak Haji bisa kuasai. Iya. Di Kuning ya. Pak Suari selaku Penasehat ya di kecamatan. Kecamatan. Ya DPC. Berarti Ya kabupaten ya. Kabupaten DPC ya? DPC. Oh, Gerindra. Iya. Ya. Pak Haji, Pak Suari. Iya. Untuk kegiatan hari ini Pak Sajidin. Ya untuk kegiatan hari ini tentu kami menghadiri sebagai ya, penasehat daripada Partai Gerindra tersebut gitu. Nah, dalam arti bahwa apa yang menjadi kegiatan-kegiatan tentu kami harus tahu semua. Nah, sehingga perlulah untuk duduk bersama-sama dengan apa? Karena kita tuh perlu banyak yang menanyakan juga apa yang menjadi kegiatan-kegiatan termasuk karena ada apa namanya tuh calon di sini. Nah, perlulah kami menjajaki daripada apa yang menjadi kegiatan itu sendiri gitu. Iya. Ya. Selamat malam Pak. Haji, cerita sedikit terkait kegiatan hari ini. Bagi-bagi sembako. Ini merupakan suatu kewajiban Pak ya dalam agama Islam apabila kita memiliki rezeki atau dapat rezeki dalam selama 1 tahun itu ada hitung-hitungannya dan tambahannya. Untuk itu saya laksanakan secara kebetulan
kami tidak ada kesulitan untuk mencari orang penerima untuk bisa berbagi. Kebetulan kita punya organisasi kecil di desa, yaitu kepengurusan ranting dan tanah ranting Partai Gerindra. Nah, secara kebetulan juga saya kaitkan dengan ada kepentingan desa kami bagaimana ke depan agar supaya ada orang di legislatif, mungkin mudah-mudahan lah, mohon doanya untuk semua. Berapa sembako yang Pak diberikan? Untuk malam ini kurang lebih 50 bingkisan sembako beras dan plus amplopnya juga. Kemarin kami juga sudah, karena jarak jauh pada Palosari dan Gilimanuk, kami berikan kurang lebih 50 juga. Nah, besok akan kita lakukan lagi sekitar jam 2 untuk lingkungan di sini yang orang-orang Jumbo dan janda tua itu dan anak yatim piatu juga. Ini ada datanya kita juga semua tahu nanti agar supaya kita bisa laksanakan. Lagi bisa sedikit. Kita sedikit. Apa sih yang melatar belakangi Bagaimana, Pak? Apa yang melatar belakangi pagi? Melatar belakangi jelas saya karena merasa ada suatu kewajiban gitu, kewajiban dalam agama. Ya, saya sadar dalam tahun ini kita diberikan rezeki lebih kepada Tuhan, sehingga jangan kita aja yang menikmati. Di saat inilah kita bersama-sama untuk berbagi, menerima kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Tuhan agar orang lain juga bisa menikmati. Itu yang berbagi. Lagi, lanjut namanya. Menurut dengan Pak Haji, di masyarakat ini ada identifikasi. Untuk sementara kita baru mungkin kurang lebih 8 bulan sosialisasi di desa sendiri khususnya, yang insya Allah seperti yang rekan kami sampaikan tadi, yang mudah-mudahan minimal di angka 50% di desa itu bisa kita raih lah, dan bahkan mudah lebih gitu harapan kami. Dan tapi kami tidak cuman sebatas itu, kami berusaha karena ada kaitan tentang kepentingan itu demi desa Air Kuning, demi kemajuan desa kami siap berkorban, berusaha dan apapun nanti. Ya, mohon doanya. Ya, Pak Haji terkait visi visinya Pak Haji, kalau di Air Kuning itu pengamaran Pak Haji bagaimana Pak Haji? Ya, dari ekonomi. Ya, yang jelas saya dari 7 tahun yang lalu Pak sudah mulai berpikir. Kan tidak salah kalau kita berpikir gitu, melihat situasi, mengingat jumlah masyarakat desa Air Kuning ini dalam hitung-hitungan politik sudah ada harga. Ya, sehingga orang-orang di luaran yang mencalonkan diri dari luar desa kami, selalu desa Air Kuning jadi rebutan, dibagi-bagi suara-suara yang ada. Dan kita di sini menyadari betul kebutuhan itu. Alangkah baiknya kalau kita punya, bagaimana kira-kira itu. Tapi sementara ini kita belum pernah punya. Ya, kita mencoba suatu saat, dan sekarang saat yang tepat menurut saya. Nah, sehingga saya mencoba juga dengan suara yang itu kita persatukan bersama-sama semua unsur politik yang ada di desa khususnya, untuk bisa bersatu, tidak lagi melihat warna, tetapi melihat figur yang ada kaitan untuk desa, yang ada peluang besar untuk membangun desa. Kan itu yang kita kejar. Mungkin ada misinya Pak Haji? Apa misinya? Jelas visi misi kami adalah bagaimana ada kesulitan di masyarakat seperti nelayan, biasanya itu dia iuran setiap tahun untuk selamatan dan sebagainya, itu kita berusaha untuk ditiadakan. Terus ada setiap tahun yang kita adakan Isra Mi'raj di masjid-masjid, musola-musola atau Maulud Nabi, itu iuran setiap tahun kan masyarakat kena, walaupun 30.000 berapa gitu per kakak. Nah, itu kan kalau seandainya harapan kami ada dewan, berarti itu sasaran utama kita, bagaimana tidak lagi iuran tapi acara tetap jalan seperti biasa. Itu harapan. Kalau dihubungkan dengan moto kemarin Pak Haji bilang, Gerindra membangun saya kalau masalah membangun bangsa itu intinya itu harus dari bawah.
dari bawah, dari desa. Kita bangun dari desa. Harapan kita dari desa ini, dari desa ke desa, semua seluruh Indonesia kalau udah dibangun, jelas bangsa akan terbangun. Dan untuk itu kami juga mengawali, kami tidak mungkin langsung seketika langsung ke bangsa. Tetapi kami berawal dari desa dulu. Kami mencoba untuk melakukan pemberian pemikiran-pemikiran, kemudahan-kemudahan, harapan-harapan mereka terlaksana, terisi dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan desa lain juga bisa, daerah-daerah lain seperti itu, sehingga bangsa ini bisa maju dan sebagainya. Terkait kemarin juga tadi, Partai Gerindra itu partai gotong royong, partai yang bersama. Saya kira namanya gotong royong itu perlu. Dari dulu bangsa kita ini ya yang terkenal bisa ada kemudahan-kemudahan dalam segala hal itu kan karena ada gotong royong kebersamaan. Dan saya sangat setuju. Kalau saja Partai Gerindra dikatakan itu bukan karena ikut-ikutan partai lain tidak, tapi Gerindra memang harus begitu. Bersama-sama, artinya ada kaitan antara tingkat 1, tingkat 2 dan di kabupaten itu harus ada komunikasi sehingga pelayanan kepada masyarakat itu lebih bisa terrealisasi. Berarti poinnya kan jadi Partai Gerindra membangun diri, berjuang bersama Masyarakat untuk masyarakat.